Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dengan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan membawakan kultum singkat yang berjudul Tadabbur Al-Qur'an sebagai obat untuk segala permasalahan dalam hidup. Teman-teman yang berbahagia, setiap manusia, setiap hamba yang mengaku beriman, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti akan Allah uji dengan berbagai macam cobaan. Ada yang Allah berikan kelebihan kepada hambanya tentang kelebihan hartanya, ada yang Allah berikan kelebihan tentang kelebihan fisiknya, ada yang Allah berikan kelebihan tentang kelebihan otaknya. Dan ketika Allah memberikan ujian, apakah hamba itu akan tetap bersyukur tentang cobaan yang Allah berikan, ataukah hamba tersebut akan mengeluh, kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus hamba? Kenapa enggak teman hamba? Hamba itu nggak bisa gitu. Padahal Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, aku tuh nggak akan ngasih kamu cobaan ini kalau kamu nggak bisa. Aku tuh pasti ngasih cobaan ini, kamu tuh pasti bisa gitu loh. Dan biasanya ketika sebagai seorang hamba itu kita lalai bahwa Allah itu kok ngasih ujian ini kepada aku, padahal Allah berjanji, inna ma'al usri yusran. Ketika aku berikan kesulitan kepadamu, pasti akan aku selingkan kebaikan dan kemudahan setelahnya. Teman-teman yang berbahagia, lalu gimana sih caranya kita menemukan obat dengan mentadabburi Al-Quran? Sebenarnya, cara kita menyembuhkan luka yang ada dalam hati kita itu ada 3 hal. Dengan cara tadabbur, tafakur, dan terapi. Tafakur itu apa sih? Tafakur itu merenungi dan mencari apa solusi atau jalan terhadap permasalahan yang ada dalam hidup kita. Kalau tadabbur itu membaca Al-Quran dengan cara menghayati, memahami, mencari, menggali apa sih pesan Allah dalam ayat tersebut. Ada contohnya nih, sahabat Umar bin Khattab. Ini dahsyatnya Al-Quran. Segitu istimewanya atau fadilahnya dalam ayat Al-Quran. Ketika itu Umar adalah seorang pemuda yang ketika itu Umar belum masuk Islam. Umar masih kafir. Ketika itu Umar benci banget sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah telah membawa agama Islam, menyebarkan agama Islam kepada kaum Quraisy. Umar benci sama Rasulullah dan Umar ingin membunuh Rasulullah. Kemudian ketika Umar bergegas dan Umar bertemu dengan seorang sahabat, sahabat itu berkata, celakalah kamu wahai Umar. Adikmu saja, Fatimah itu masuk Islam dari Rasulullah. Lalu kamu gimana? Ketika itu Umar bergejolak amarah dan Umar berlari kepada rumah Fatimah. Dan di depan rumah Fatimah itu Umar mendengar lantunan surat At-Toha dibacakan oleh Fatimah. Toha. Seketika itu hati Umar bergetar dan terenyuh dengan surat At-Toha. Dan kemudian Umar mu'alaf masuk Islam karena bacaan lantunan At-Toha. Begitu istimewanya surat At-Toha. Makanya gimana sih caranya kita tadabbur Al-Quran? Kalau kata Rasulullah ya, kalau kata orang-orang solih, kalau kita ada masalah, kadang kita tuh nggak sadar bahwa Al-Quran itu penyembuh. Allah berfirman dalam Qurannya, dan aku jadikan Al-Quran asyifa'un lima fis sudur, dan aku jadikan Al-Quran itu syifa. Aku nggak jadikan Al-Quran itu dawa, aku nggak jadikan Al-Quran itu obat, tapi aku jadikan Al-Quran itu syifa bagi kalian. Aku jadikan Al-Quran itu penyembuh, penyembuh dari sakit mental kalian, penyembuh dari sakit hati kalian, penyembuh dari sakit fisik kalian, segala apapun. Allah berjanji itu. Dan ketika itu
Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah ke bumi ini, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya gimana? Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Contohnya gini, ketika kita lagi sedih nih misal, Allah itu berkata bahwa kepada orang-orang yang bersedih, hambaku la tahzan innallaha ma'ana. Wahai hambaku, janganlah kalian bersedih, sungguhnya aku tuh sama kalian gitu loh. Misal gini, kita lagi sedih nih, lagi galau, terus ada teman kita bilang, kamu gak usah galau, ada aku di sini gitu. Itu aja kita merasa bahwa disayang sama teman kita. Apalagi kalau Allah sendiri yang maha pencipta alam semesta yang ngomong itu sama kita. Hambaku, kamu gak boleh sedih, ada aku sama kamu. Gimana? Bayangin, kita adalah hamba yang banyak dosa sama Allah. Kadang kita lalai, kadang kita menyepelekan larangan-larangan Allah, kadang kita tetap menyepelekan ketika Allah panggil kita dalam sholat. Allah itu manggil kita 5 kali dalam sehari. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Allah manggil kita terus. Tapi kita apa? Menunda sholat. Kita sering berbohong sama orang tua. Kita ngomong kotor dan lain sebagainya. Itu kadang kita itu nggak introspeksi diri sama diri kita. Tapi Allah apa? Allah itu berkata dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Allah berkata kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah nggak bilang kepada hambanya yang banyak dosa. Allah nggak bilang pada hambanya yang kamu tuh pezina. Allah nggak bilang kayak gitu. Tapi Allah bilang kepada hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Allah bilang kepada hambanya dengan perkataan yang lembut gitu. Bayangin, Allah itu udah seringkali kita kecewakan. Allah udah seringkali kita lenakan. Allah kita duakan loh sama manusia. Gimana perasaan Allah? Tapi Allah selalu berhusnuzon sama hambanya. Allah selalu berbaik sangka sama hambanya. Waktu itu ada cerita bahwa ada seorang hamba pezina. Kemudian malaikat itu ngomong sama Allah, ini hambamu ya Allah, katanya mau bertobat, tapi beliau nggak tobat-tobat. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat, tunggu hambaku. Habis ini dia bertobat. Dan setelah sekian lama, akhirnya hamba itu bertaubat ketika akhir hidupnya. Dan Allah berkata kepada seluruh malaikat yang ada di alam semesta, wahai malaikat, saksikanlah hambaku ini telah bertaubat. Begitu mulialah beliau. Padahal Allah tahu bahwa kapan hamba tersebut menaikkan Allah dan kapan hamba tersebut sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.